Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan lanjutkan ya. Ini adalah part ketiga, pembahasan untuk asesmen harian ya. Untuk bab ketiga, turunan fungsi. Saya ambil dari buku Intan Perwara. Yang punya bukunya merapat ya, Dik ya. Kita buka halaman 92 sampai dengan 95. Oke, yuk kita langsung saja soal nomor 21 ya. Oke. Diketahui ada fx X pangkat 3 dikurangi 15X kuadrat ditambah 63X dikurangi 90. Nah, ditanya titik stasionernya ya. Titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen X sama dengan 0. Maka nanti 3X kuadrat ini min 30X ya, plus 63 sama dengan 0. Nah, masing-masing kita akan bagi dengan 3 dulu. Maka nanti X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21. Tinggal kita faktorkan ya. Maka nanti X 21 itu 7 kalikan 3. Min 7 tambah min 3 itu min 10. X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. 3 atau 7. Jawabannya adalah D. Lanjut ya ke nomor 22. Diketahui fx sama dengan sin x min pi per 3 untuk x lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Titik stasionernya sama saja ya, f aksen x itu nilainya 0, sin turunannya itu adalah cos. Cos apa? X min pi per 3. X min pi per 3 jika diturunkan 1 ya. X kan turunannya 1. Ya, ini sama dengan 0. Nah, berarti kita menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus kayak apa sih, Mbak? Aturan kosinus itu adalah X sama dengan A ditambah dengan K kali 360 atau X sama dengan min A ditambah dengan K kali 360. Ini namanya aturan kosinus. Ya, maka nanti cos X min. Nah, ini ya untuk mempermudah perhitungan pi per 3 ya, 180 bagi 3. Maka pi per 3 saya buat menjadi 60 ya. Sama dengan cos berapa yang 0, yaitu cos 90. Maka Mbak coret-coret. Maka X min 60 sama dengan 90. Kita gunakan aturan kosinus ya, yang ini ya. Maka nanti X sama dengan 90 ditambah 60. Ini kita pindah ruas ke kanan, ditambah dengan K kali 360. Maka nanti X sama dengan 150 ditambah dengan K kali 360. Maka nanti X-nya pada saat K-nya 0, maka X-nya 150. Pada saat K-nya 1 itu melebihi ya, karena 360 ditambah 150 melebihi 2pi. Selanjutnya, pakai aturan yang kedua. X min 60. Sorry. Langsung aja ya, pindah ruas ya. Aturan kedua tuh ini. Nanti jadinya min 90. Maka X adalah negatif 90. Min 60 pindah ruas ke kanan jadi plus 60 derajat. Ditambah dengan K kali 360. Maka nanti min 30 derajat ditambah dengan K kali 360. Pada saat K-nya 0, X-nya min 30 tidak memenuhi ya, karena batasannya tuh 0 sampai 360. Pada saat K-nya 1, maka ketemunya 330. Ya. Nah, sekarang ini kita akan rubah menjadi pi kembali dalam bentuk pi. Maka nanti 150 itu sama saja dengan 30 dikalikan 5 kan? Maka 5pi per 6 ya, 30 kalikan 5. Nah, 330 itu kan 30 kalikan 11. Maka 11pi per 6. Nah, inilah titik stasionernya. Jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, kita ke soal nomor 23. Garis G menyinggung fungsi fx. Fx-nya itu adalah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X min 1. Nah, kita akan mencari garis singgung ya. Langkahnya saya akan mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien itu sama saja turunan kurva. Maka nanti X pangkat 3 saya turunkan 3X kuadrat
2x kuadrat saya turunkan menjadi 4x plus 3. Ternyata titiknya itu absisnya min 2. Absis itu x ya, x-nya itu min 2. Maka nanti 3 min 2 kuadrat ditambah 4 dikalikan min 2 ditambah 3. Maka 4 kalikan 3 12 dikurangi 8 ditambah 3. 12 kurangi 8 itu 4 ya. 4 tambah 3 adalah 7. Inilah gradiennya. Selanjutnya, pada saat absisnya itu min 2, maka nanti ini x1, y1-nya mana Mbak? Y1 itu sama saja fungsi pada saat absisnya tertentu. Nih absisnya kan min 2, maka saya masukkan x-nya min 2. Ini sama saja y1. Ya, kita masukkan ke sini. Oke ya, maka nanti min 2 pangkat 3, 2 dikali min 2 kuadrat ditambah 3 kalikan min 2 kurangi 1. Kita substitusikan ke fungsi. Itu nanti ketemu y1 ya. Min 2 pangkat 3 itu min 8, 4 kalikan 2 itu 8, 3 kali min 2 itu min 6, tambah min 1 adalah min 7. Coret-coret ya, maka ketemu y1-nya min 7. Ya, maka ketemulah persamaan garis singgung y min y1 sama dengan m x min x1. Maka y min min 7, maka jadi plus 7, gradiennya 7, x min min 2, maka jadi x plus 2. Maka y sama dengan 7x, 7 kalikan 2 itu 14, 14 kurangi 7 adalah 7. Oke, 7x plus 7 ada nggak? Jawabannya B ya. Semangat ya. Next, nomor 24. Naik pada interval. Kalau naik pada interval itu syaratnya f aksen x itu harus lebih besar dari 0. Berarti langkahnya saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. 2x pangkat 3 itu turunannya 6x kuadrat. 24x pangkat 2 turunannya adalah 48x. 72x diturunkan menjadi 72 sama dengan 0. Agar untuk mempermudah faktorisasi, saya semua bagi dengan 6 ya. Maka x kuadrat 48 dibagi 6 itu berapa D? 8 ya. 72 dibagi 6 itu adalah 12. Oke, kita faktorkan. X 12 itu adalah 6 dikalikan 2, 8 itu 6 ditambah 2, maka nanti x-nya min 6 atau x-nya adalah min 2. Kita buat garis bilangan ya. Di sini saya letakkan min 6, di sini saya letakkan min 2. Maka ada angka 0 di sini ya Dek, saya akan substitusikan 0, kemana Dek? Ke persamaan aksennya, ini f aksennya, saya substitusikan ke f aksen. 0 ditambah 0 ditambah 12, berarti pada saat kita substitusikan x-nya 0, hasilnya adalah positif. Maka tinggal berseling ya, ini negatif, maka sini positif. Oke ya, paham ya? Nah, mintanya naik ya, mintanya naik pada interval, maka kita cari yang positif. Karena f aksen lebih besar dari 0. Nah, ini jawabannya. Maka artinya x kurang dari min 6 atau x lebih besar dari min 2. Mana deh? Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 25. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 45x ditambah 3 turun pada interval. Kalau turun artinya f aksen x kurang dari 0 ya. Oke, saya akan mencari f aksen x sama dengan 0 terlebih dahulu untuk mencari titik stasionernya. Maka nanti 3x kuadrat ini jadinya min 6x ya, 45, maka jadi min 45 sama dengan 0. Masing-masing saya bagi dengan 3. Maka x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan. X 15 itu 5 kalikan 3 min 5 tambah 3 itu min 2 ya. X sama dengan 5 atau x sama dengan min 3.
Saya buat garis bilangan ya. Di sini ada min 3, di sini ada 5. Antara min 3 sama 5 saya akan substitusikan angka 0. Lalu kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke F aksen ya. Ini F aksennya. Oke, pada saat X-nya 0. 0 ketemunya negatif. Nah, makanya sini positif, sini positif. Mintanya turun pada interval, maka kita cari yang negatif. Kurang dari 0, kan yang negatif. Inilah jawabannya. Maka nanti X lebih besar dari min 3 tetapi kurang dari 5. Jawabannya B. Bisa ya? Lanjut ya, nomor 26. Persamaan garis normal. Oke, rumusnya sama ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Cuman kalau persamaan garis normal itu nanti gradien garis singgung dikali gradien garis normal itu nilainya min 1. Berarti kita akan mencari gradien garis singgungnya dulu ya. Nah, mencari gradien garis singgung itu sama saja turunan kurva. Ya, kita turunkan 3x pangkat 3 maka 9x kuadrat dikurangi 3x ya, ini ya. Nanti kita masukkan ternyata absisnya 1. Berarti saya substitusikan X-nya 1, 9 kurangi 3, jadinya berapa D? 6 ya. Ya, ini adalah gradien garis singgung. Maka nanti kita letakkan di sini ya, 6 dikalikan gradien garis normal sama dengan min 1. Maka gradien garis normalnya adalah min 1/6. Kita masukkan ya, min 1/6. X min absisnya 1. Nah, masih ada PR ya, kita belum ketemu Y1. Mbak akan mencari Y1. Tadi gimana? Y1 tuh sama saja F pada saat absisnya 1. Substitusikan ke fungsinya. Oke. 3, 1 pangkat 3 dikurangi 3 kalikan 1 ditambah 2. Ya, 3 kurangi 3 adalah 0, 0 ditambah 2 adalah 2. Inilah Y1-nya. Saya masukkan di sini ya, D, 2. Gitu. Oke, maka nanti Y min 2 itu akan saya kali dengan 6. Maka 6Y min 12. Lalu di ruas kanan itu bersisa min 1 ya. Min 1 kalikan X itu min X. Min 1 kali min 1 itu adalah plus 1. Ya, mintanya X-nya positif, makanya pindah ruas ke kanan ya, D. Maka X ditambah dengan 6Y sama dengan, ini min 12 pindah ke, ini pindah ke kiri tadi, maaf ya, ini pindah ke kiri. Min 12-nya pindah ke kanan. 1 ditambah 12 itu 13. X ditambah 6Y sama dengan 13. Paham ya? Lanjut, kita ke soal nomor 27. Sebuah bola besi memuai dengan laju pertambahan volume ya 6,4 pi cm kubik per detik. Laju pertambahan panjang jari-jari bola pada saat R-nya 2 adalah, ini berarti pertambahan volume tiap waktu ya, maka nantinya adalah dV per dt-nya. Saya akan turunkan ya. Nanti dV per dt-nya itu adalah 6,4 pi. Bola itu rumusnya apa? Rumus volume berarti kan 4/3 pi R pangkat 3 ya. Nah, saya buat ini dV per dr, berarti turunan volume terhadap jari-jari, maka nanti 4/3 ini terhadap jari-jari ya, ini 3-nya ke sini dikalikan 3 R kuadrat pi gitu ya. Atau nanti 4 pi R kuadrat. Inilah dV per dr-nya. Ditanya laju bertambahnya jari-jari bola pada saat R-nya 2 ya. Saya buat di sini dV per dt itu sama saja dengan dV per dr dikali dengan, ini kan jari-jari tiap detik ya, dr per dt. Nah, 6,4 pi sama dengan dV per dr-nya kan 4 pi R kuadrat sama dengan dr per dt-nya. Nanti ketemu. Oke. Pi-nya hilang ya, maka nanti
dr per detiknya itu adalah 6,4 saya bagi dengan 4r kuadrat. Nah, kita substitusikan ternyata pada saat r-nya 2. Oke, yuk kita masukkan ya. Saya substitusikan di sini ya, berarti 6,4 dibagi 4, 2 kuadrat itu adalah 4 ya. Maka nanti 6,4 saya bagi dengan 4 kali 4 itu 16. Hasilnya adalah 0,4 ya. Jawabannya adalah 0,4 cm per detik. Oke, jawaban yang tepat adalah poin C, nomor 28. Bu Hadi ingin membuat wadah aksesoris menggunakan selembar kertas tebal. Kertas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20 cm. Oke ya. Misalkan saya buat di sini ya, kertas tebal ini 20 cm, ini juga 20 cm. Sorry, ini kurang. Nah, kayak gini ya, ini juga 20 cm. Selanjutnya, pada keempat sudut kertas digambar persegi berukuran X cm. Ini berarti kayak gini ya, persegi ya. Nah, ini persegi kayak gini, ini persegi kayak gini, persegi kayak gini, di sini X, di sini X. Maka nanti gambarnya jadi kayak gini ya, Dek. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kurang lebihnya kayak gini ya. Nah, ya, ini X, ini X. Berarti nanti untuk sisi kesininya itu adalah 20 dikurangi 2X. Kan ini kepotong X sama X. Ya, ini berarti 20 min 2X. Ini juga sama, 20 min 2X. Kepotong X dan X. Sisanya adalah 20 min 2X. Selanjutnya apa lagi? Persegi tersebut dipotong ya, tadi kan dipotong ya. Sisa lembaran kertas ditekuk. Nah, ini kan ditekuk ke atas, ya. Ini juga ditekuk ke atas. Nanti membentuk balok tanpa tutup. Ya betul ya. Berapakah volume maksimum gitu? Oke, ditanya volume maksimum. Mencari volume, berarti kan rumusnya panjang kalikan lebar dikalikan tinggi ya. Untuk panjang dan lebarnya itu sama ya, Dek. 20 min 2X, maka panjang kali lebarnya saya buat ini kuadrat, dan tingginya yang ditekuk berarti kan tingginya tuh sebesar X. Maka nanti 20 kuadrat itu adalah 400, 2 kalikan 20 itu 40, 40 kalikan min 2, maka nanti min 80X, min 2X kuadrat itu adalah 4X kuadrat. Lalu saya kali dengan X. Maka nanti 4X kuadrat dikalikan X itu adalah 4X pangkat 3. Min 80X dikalikan X itu adalah min 80X kuadrat plus 400X. Untuk mencapai volume maksimum, ini berarti Vx ya, Dek. Maka nanti V aksen X, kita akan mencari titik stasionernya dulu ya. V aksen X sama dengan 0. Kita akan turunkan ya, maka jadinya 12X pangkat 2, 80 kalikan 2 itu 160X. Ini ditambah dengan 400 sama dengan 0. Masing-masing saya bagi dengan 4 ya, 12 bagi 4 itu adalah 3, 16 dibagi 4 kan 4 ya, maka 40X, 4 bagi 4 itu adalah 1, maka 100 sama dengan 0. Kita akan faktorkan ya, Dek. Saya akan faktorkan, ini sama dengan 0, 3X ini adalah X. 100 itu artinya 10 dikalikan dengan 10 ya. Lalu kita jumlahkan biar min 40, maka nanti sini min, sini juga min. Min 30 ditambah min 10, kan min 40. Ya, ini karena nggak cukup ya, Dek. Saya taruh di sini ya, Dek. Maka nanti 3X min 10 sama dengan 0. Maka nanti 3X sama dengan 10, maka X-nya adalah 10 per 3. Atau X min 10 sama dengan 0. Maka nanti X-nya adalah 10. Ini berarti X-nya senti, ini adalah X-nya senti ya. Ditanya apa sih, Dek? Volume maksimum ya? Oke. Untuk mencari maksimum minimum, saya bisa menggunakan turunan kedua ya. Ini kan turunan pertamanya nih. Saya akan pakai turunan kedua. Maka nanti V aksen 2X
Kita pakai yang bawah aja ya, yang udah sederhanain nggak apa-apa. 3x kuadrat turunannya itu adalah 6x, min 40x turunannya adalah min 40. Nah, sekarang saya akan substitusikan x-nya pada saat 10/3 dan 10. Oke, misalkan saya pakai pada saat 10 dulu ya. Kan jadinya 60 kurangi 40, hasilnya kan 20. Nah, untuk konsep turunan kedua kayak gini deh. Jika f aksen 2x atau v aksen 2 ya, kok lebih besar dari 0, maka artinya x-nya itu pembuat minimum. Ini kan justru positif ya, maka pada saat x-nya 10, nanti volumenya adalah minimum. Tapi pada saat kita substitusikan x-nya ke turunan kedua, kok hasilnya kurang dari 0, maka x-nya itu adalah pembuat maksimum. Coba kita akan masukkan ya, pada saat x-nya itu 10/3. Oke, 6 dikalikan 10/3 berarti kan 60 dibagi 3 itu adalah 20. 20 kurangi 40 itu kan min 20. Nah, ini negatif. Maka 10/3 itu pembuat maksimum. Ya, maka volume maksimum wadah dicapai jika tinggi wadah sebesar 10/3. Ini ya. Pada saat kita substitusikan 10/3, f aksen 2-nya hasilnya negatif. Oke, jawabannya adalah poin E. Kita bisa lanjut ya ke soal nomor 29. Biaya produksi kain batik sepanjang X meter dinyatakan, nah ini berarti biaya totalnya ya. BX-nya itu adalah 1/3 X kuadrat dikurangi 10X ditambah dengan 25. Nah, ini adalah Rp1.000. Oke. Semua kain batik tersebut dijual. Ini berarti harga jual total ya. Maka 50X min 2/3 X kuadrat. Ini juga dalam Rp1.000. Pertanyaannya, tentukan panjang kain batik yang diproduksi agar menghasilkan laba maksimum. Mbak akan mencari laba ya. Laba sama aja untung ya. Untung itu rumusnya kan harga jual, saya kurangi dengan biaya. Oke ya. Nah, harga jualnya ini min 2/3 X kuadrat ditambah dengan 50X dikurangi biayanya itu 1/3 X kuadrat min 10X plus 25 dalam Rp1.000 ya nanti ya. Oke, selanjutnya min 2/3 X kuadrat min 1/3 itu sama aja min 3/3 ya, jadinya min X kuadrat. Oke, min 2/3 dikurangi 1/3 itu sama aja min 1. 50X dikurangi min 10X berarti sama aja 50 ditambah 10 yaitu 60X min 25. Inilah UX-nya. Untuk mencapai laba maksimum atau untung maksimum, maka saya akan mencari titik stasionernya ya. Maka U aksen X sama dengan 0. Maka jadinya min 2X ditambah 60 sama dengan 0. Kita turunkan yang ini. Oke ya, maka nanti 60 sama dengan 2X, maka X-nya ketemu 30. Ya, ini adalah X-nya tunggal ya. Maka untuk mencapai laba maksimum, panjang kainnya adalah 30 meter. Lanjut ya, kita ke soal terakhir nomor 30 untuk pilihan ganda. Vira melambungkan bola ke udara dengan kecepatan awal 5 meter per detik. Ketinggian bola saat akan dilambungkan 1,6 meter. Jika sudut lambungnya itu adalah pi/4 ketinggian maksimum bola. Gunakan rumus ini ya. Nah, ini berarti artinya Y ini adalah ketinggian, V ini kecepatan ya. Oke, maka nanti V0-nya itu adalah 5 m per detik. Lalu Y0 ya. Y0-nya adalah 1,6 meter. Sedangkan alfanya adalah pi/4. Nah, inilah rumusnya tinggi ya. Ketinggian itu rumusnya Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 kalikan T dikalikan sin alfa min setengah GT kuadrat. Ya, saya akan masukkan dulu Y sama dengan Y0 nya tuh 1,6 5 T sin alfa, atau misalkan sinnya tuh saya buat di sini ya, 5 dikalikan sin pi/4 itu 45 derajat ya Dik ya.
Maka sin 45 derajat kalikan T min setengah. G itu adalah nilainya 10 ya Dek. Untuk G, sini T kuadrat. Maka nanti Y sama dengan 1,6 ditambah sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Maka nanti 5 per 2 akar 2 T. 10 bagi 2 itu adalah 5 dikurangi 5 T kuadrat. Ya, inilah fungsi untuk tinggi. Nah, mintanya ketinggian maksimum. Kalau mencari ketinggian maksimum, maka nanti fungsi tingginya saya turunkan ya. Maka Y aksen dalam variabel T di sini ya, Dek. Maka kita turunkan 1,6 itu adalah konstanta, nggak bisa diturunkan. 5 per 2 akar 2T jika kita turunkan menjadi 5 per 2 akar 2 dikurangi 5 kalikan 2 10 ya. 10T yaitu 0. Y aksen sama dengan 0. Nanti T-nya ketemu baru kita substitusikan gitu ya. Maka nanti 10T sama dengan 5 akar 2 per 2. Maka ketemulah nilai T-nya 10 dibagi 5 itu adalah 2 ya. Maka nanti T-nya akar 2 per 4. 2-nya ke bawah sini ya. Agar mencapai tinggi maksimum membutuhkan waktu 1/4 akar 2. Nah, maka nanti Y maksimumnya tinggal kita substitusikan ya. T-nya akar 2 per 4. Maka 1,6 ditambah 5 akar 2 per 2, T-nya saya masukkan akar 2 per 4. Dikurangi 5, T-nya saya masukkan akar 2 per 4, kita kuadratkan. Oke ya, 1,6. Akar 2 kalikan akar 2 itu 2 ya. 2 kalikan 5 itu adalah 10. 10 per 2 kali 4 itu 8. Dikurangi 5, akar 2 dikuadratin itu 2, 4 dikuadratin itu 16. Coret-coret sini 1/8 ya, 5 per 8 ya. Oke, nah kita samakan penyebutnya, semuanya adalah 8. 1,6 dikalikan 8 itu adalah 12,8 ditambah, ini berarti 10 ya, dikurangi 5 ya. Ini adalah 1,6 ditambah 10 per 8 dikurangi 5 per 8. Oke, 12,8 saya tambah dengan 10, lalu saya kurangi dengan 5, yaitu 17,8. Kita bagi dengan 8. Semoga ada ya hasilnya ya. Hasilnya itu adalah 2,225. Ada ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham ya, Dek. Jangan lupa ya, untuk bagian esai adik bisa lihat di YouTube Lesmart Kim. Jika saya sudah upload, silakan pelajari. Jika belum, adik coba kerjakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.